Hai, aku ada anime baru nih teman-teman. Pokoknya kalau awal season pasti banyak anime yang seru-seru. Aku aja sampai bingung mau pilih yang mana. Lalu setelah dipilah-pilah, akhirnya aku memilih satu anime yang akan aku share hari ini ke kalian semua. Anime ini memang tidak terlalu berat jalan ceritanya, tapi bukan berarti nggak seru ya teman-teman. Justru anime ini punya jalan cerita yang oke banget. Kenapa aku bisa bilang begitu? Soalnya anime ini bergenre fantasi, harem, romance, dan suasananya di sekolah. Nah loh, dari situ aja kalian udah bisa menebak dong jalan ceritanya berhubungan dengan apa? Ya udah teman-teman, biar openingnya nggak kelamaan, langsung aja nih di alur cerita Otomegame Sekai wa Mobnikibishi Sekai Desu. Dikisahkan kehidupan seorang lelaki yang bernama Leon. Sebelum ia bereinkarnasi seperti sekarang, dulunya ia adalah seorang pekerja kantoran yang diminta tolong adiknya untuk menamatkan sebuah game terbaru. Awalnya Leon nggak mau, cuma karena ada sedikit ancaman, akhirnya dia mau juga. Saat memainkan game ini, Leon tampak berat hati. Dia selalu mengomentari setiap adegan dalam game ini. Apalagi gamenya pay to win, makin tambah kesel lah si Leon. Namun, biarpun begitu, dia terus memainkan gamenya dan berhasil menamatkan game itu. Ya walaupun butuh waktu berhari-hari. Karena tugasnya sudah selesai, Leon baru merasa lapar. Kemudian dia pun bergegas pergi ke minimarket untuk mencari makanan. Akan tetapi kejadian naas terjadi. Mungkin karena tidak makan berhari-hari dan hanya fokus memainkan game, Leon pun jatuh tak tertolong. Dan inilah awal mula kehidupan baru Leon. Dia bereinkarnasi menjadi seorang anak laki-laki. Saat kembali pulang ke rumah, Leon dimarahi habis-habisan sama ayahnya. Itu gara-gara Leon kabur saat Ibu Ratu datang berkunjung kemari. Maklum aja sih Leon bersikap begitu, soalnya si Ibu Ratu bersikap semena-mena dan sangat merendahkan Leon dan ayahnya. Pakai bilang karena berkat menikahi dirinya keluarga Leon jadi bisa bertahan plus bisa memimpin desa lagi. Ayah Leon kan jadi nggak bisa berbuat apa-apa. Singkat cerita, malam telah tiba. Leon dan saudaranya belajar bersama. Namun, Leon punya pertanyaan di sini. Kenapa dua saudara lainnya tinggal di rumah utama, sedangkan mereka berdua tinggal di gudang? Saudaranya menjawab, itu sudah jelas karena Ibu Ratu sangat membenci mereka. Apalagi mereka ini kan anak dari kekasih simpanan. Maka dari itu, Leon harus belajar selagi ada kesempatan. Karena kalau tidak, dia tidak akan bisa punya kesempatan untuk menikah di akademi nanti. Setelah menyebut kata akademi, Leon langsung teringat jalan cerita game yang dulu dia mainkan. Selanjutnya, si kakak kembali berkata, andai saja mereka ini elf atau manusia binatang, mereka pasti bisa jadi kekasih simpanan. Sebab yang paling berkuasa di dunia ini kan wanita. Leon langsung gak asing dengan suasana seperti itu. Dia yakin betul kalau dunia ini adalah dunia game yang ia mainkan sebelum ajal menjemput. Tak terasa 10 tahun sudah berlalu, sekarang Leon sudah tumbuh besar, dan berkat ingatannya yang dahulu, Leon jadi sadar kalau keluarganya merupakan karakter sampingan. Karena banyak tahu tentang game ini, Leon memanfaatkan ingatannya itu supaya bisa lebih unggul dalam segala hal. Makanya dia sangat berlatih keras untuk bisa mencapai itu. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, ambisi Leon perlahan-lahan memudar. Sekarang, Leon cuma memikirkan bagaimana caranya hidup bahagia sebagai karakter sampingan. Tak lama, Ibu Ratu datang berkunjung. Kedatangan beliau kemari membawa berita buruk untuk Leon. Beliau berencana ingin menjodohkan Leon dengan putri bangsawan kerajaan yang sudah sangat berjasa padanya. Ya, Leon jelas nggak mau lah. Ya kali dia harus menikah dengan wanita berumur 50 tahun dan sudah 7 kali menikah. Udah gitu, semua suaminya selalu gugur dalam perang. Ibu Ratu menjawab perkataan Leon. Katanya itu hanya kebetulan yang terjadi terus-menerus. Di sini Leon berusaha mengatakan keinginannya, yaitu ingin masuk ke akademi untuk mencari pasangan di sana. Namun langsung dilarang sama Ibu Ratu, soalnya kalau mau masuk akademi, membutuhkan uang yang sangat banyak, dan beliau cuma mampu membiayai 2 anaknya saja. Sebenarnya sih, kalau dipaksa, Ibu Ratu mampu aja biayain Leon, cuma beliau nggak mau. Makanya menerima perjodohan ini pilihan terbaik buat Leon. Malah harusnya Leon berterima kasih karena sudah diizinkan menikah. Leon tetap menolak perjodohan ini. Nah, kalau Leon terus bersikap keras, Ibu Ratu nggak akan segan-segan memasukkannya ke militer. Ini sih sudah jelas, beliau ingin Leon gugur di medan perang. Karena tidak mau menerima rencana itu, Leon terus berpikir keras. Pasti ada cara untuk bebas dari kondisi itu. Apalagi dia punya pengetahuan lebih tentang dunia ini. Dan akhirnya Leon menemukan satu cara.
Dia pun memastikan sesuatu terlebih dahulu. Asal ada uang, dia tidak akan dipaksa menikah, kan? Singkat cerita, akhirnya Ibu Ratu kembali ke kediamannya. Sembari mengantar kepulangan beliau, Leon merasa kasihan pada ayahnya yang terjerat dengan kondisi seperti ini. Entah karena tidak mau menunjukkan kesedihan hidupnya atau gimana, ayah Leon justru sangat berterima kasih pada Ibu Ratu karena sudah mau menikah dengannya. Daripada pusing memikirkan hal itu, Leon langsung memulai rencananya. Pertama-tama, Leon ada satu permintaan, yaitu meminjam kapal ayahnya. Selanjutnya, berbekal pengetahuan, Leon memulai perjalanannya. Kalau menurut jalan cerita game, harusnya karakter protagonis belum menemukan hal itu. Nah, hal yang dimaksud di sini masih belum jelas ya teman-teman. Intinya sih, Leon mau mengambil hal itu terlebih dahulu sebelum diambil sama karakter protagonis. Lalu saat dalam perjalanan, tiba-tiba saja ada Carp Queen datang menyerang Leon. Ini sih perkara mudah, apalagi Leon sudah tahu harus berbuat apa. Permulaan yang bagus. Berdasarkan ingatan, harusnya tujuan Leon ada di sekitar sini. Tuh kan, bener. Ini dia yang Leon cari. Gak pakai lama-lama, Leon langsung mendekatkan kapalnya ke transporter dan seketika itu juga dia langsung terhisap ke atas. Jangan tanya kondisi kapalnya ya teman-teman. Sudah hancur tak berbentuk. Di sini Leon sempat tak sadarkan diri, namun ketika sadar, dia sudah berada di tempat lokasi selanjutnya. Wah, berhasil nih. Walaupun sudah gak ada kendaraan, paling enggak Leon masih punya senjata dan peluru sihir. Oke, karena senjata sudah siap, Leon pun masuk ke dalam bangunan ini. Saat baru masuk, Leon disambut kehadiran robot penjaga. Karena ini sama persis dengan gamenya, Leon langsung menyingkirkan robot penjaga dengan peluru sihir listrik. Karena bangunan ini bukan bangunan sembarangan, jadi Leon butuh sesuatu supaya bisa mengakses ruangan lainnya. Diambillah kartu profesor ini. Leon pun langsung bergegas mencari ruang penyimpanan kendaraan yang ia beli saat memainkan game ini dulu. Kemudian setelah mencurigai satu ruangan, Leon pun kembali mencari ruang kendali. Akan tetapi, baru juga masuk, Leon langsung terdeteksi sebagai penyusup sama robot penjaga. Alhasil, Leon refleks dong langsung menembakinya, tapi sayangnya tembakan itu gak mempan sama sekali. Nah, daripada buang-buang waktu dan peluru, Leon mencoba cara aman. Ia mengaku sebagai karyawan sambil menunjukkan kartu yang ia bawa tadi. Namun, robot penjaga ini tidak mudah untuk ditipu. Setelah Leon ngomong begitu, si robot langsung memeriksa Leon. Dan hasilnya, fisik Leon tidak sesuai dengan data orang yang ada di kartu. Itu artinya Leon harus dibasmi. Yah, kalau sudah begini mau gak mau Leon harus melawan si robot. Awalnya sih Leon bisa mengendalikan pertempuran ini. Tapi setelah Leon menyerang, si robot langsung mendeteksi serangan Leon dan membuatnya berpikir Leon ini adalah penyusup yang berbahaya. Akhirnya si robot mengaktifkan pelindung sihir. Lihat aja nih, tembakan peluru Leon gak bisa menembus pelindung tersebut. Padahal lagi dalam suasana bertarung, sempat-sempatnya Leon protes ke robot penjaga. Rencana selanjutnya Leon akan menggunakan senjata peledak. Wah, tetap gak mempan nih. Gantian ya, giliran si robot yang menyerang Leon. Kalau dari nada bicaranya, sepertinya si robot mulai kesal sama Leon. Di sini si robot sempat bercerita kalau peradaban lama mereka telah hancur ketika melawan generasi manusia baru yang memiliki kekuatan sihir. Makanya si robot dan kaumnya punya misi membasmi generasi manusia baru. Setelah mendengar hal itu, Leon benar-benar memuji jalan cerita game ini. Benar-benar sangat tidak masuk akal katanya. Pelan namun pasti, Leon semakin terhimpit dengan cengkraman si robot. Kalau begini terus, bisa-bisa mati sia-sia nih. Akhirnya Leon terus berusaha melawan si robot. Dan cara yang bisa dia lakukan sekarang adalah melepaskan pedangnya tepat ke arah muka si robot. Akhirnya Leon berhasil mengalahkan robot penjaga ini. Dengan tubuh yang mulai lemah, Leon terus berjalan mendekati bagian kendali. Di sini kendaraan yang Leon masuki bisa bicara ya teman-teman. Si kendaraan sempat memperingati Leon untuk tidak berbuat lebih, namun itu semua tidak diperdulikan Leon. Pokoknya dia terus berjalan hingga akhirnya sampai juga di depan kendali kapal ini. Dengan sisa tenaga, Leon pun langsung mengaktifkan kapalnya yang bernama Luxion. Dan berhasil! Kapal ini sekarang menjadi milik Leon seutuhnya. Karena tujuannya sudah tercapai, Leon pun jatuh tak sadarkan diri. Apakah ini akhir dari kehidupan Leon? Haruskah dia mati untuk yang kedua kalinya dengan cara yang seperti ini? Tak terasa, waktu berlalu begitu cepat. Semua orang sudah menganggap Leon mati tanpa tahu kebenaran pastinya. Maklum aja, sudah 3 bulan lamanya Leon pergi tanpa memberikan kabar sama sekali. Namun sang ayah tetap bersikeras kalau Leon pasti masih hidup.
Dan tiba-tiba saja ada suara gemuruh dari arah luar. Sontak membuat semua orang berlarian keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Secara mengejutkan, Leon datang dengan mengendarai Luxion sambil membawa harta yang luar biasa banyaknya. Ibu ratu yang melihat keberhasilan Leon langsung kesal setengah mati. Oi, Minna! Dan akhirnya dengan resmi Leon menolak perjodohan itu, dan ia pun masuk ke akademi sesuai dengan rencananya. Nah, kalau begitu, mulai dari episode 2, kita harusnya disuguhkan jalan cerita Leon di akademi bersama dengan gadis-gadis yang ada di dalam game ini, teman-teman. Jadi nggak sabar nunggu episode 2-nya. Kalau begitu, jalan cerita Leon sampai di sini dulu ya. Happy watching and see you next week. Thank you. Bye-bye.